Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang terlimpah kepada kita semua hamba-Nya yang lemah. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup dalam keadaan bahagia dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Al-Qur'an atau permulaan Al-Qur'an ini diturunkan. Ia yang menjadi petunjuk, pembimbing dan keimanan saat kekufuran semakin menancapkan cengkeramannya menyelimuti manusia, dan begitu Al-Qur'an turun maka hilanglah cengkeraman itu, musnahlah kegelapan itu, dan kehidupan kemudian berkembang di atas cahaya kedamaian. Telah lama manusia hidup dalam kegelapan yang mencekam dan malam yang gelap. Akal mereka dipermainkan oleh khurafat dan penyimpangan jahiliyah dan kesesatan yang telah lama merasuki semua sisi kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini dengan menurunkan Al-Qur'an kepadanya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang, dari ketundukan kepada patung dan berhala, beralih untuk tunduk kepada Zat yang Maha Tunggal dan Perkasa. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menelaah Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihi salam, mendengarkan dan menghayatinya, membacanya dengan antusias, kemudian merenungkan petuah dan pendidikannya, pemikirannya, menjelajah ke dalam arti dan petunjuk yang diberikannya. Karenanya bulan Ramadan seperti kita tahu atau seperti kita mafhum, di mana-mana akan ramai dengan kegiatan tadarus Al-Qur'an, baik di rumah-rumah, di surau-surau, musalla-musalla dan masjid-masjid. Untuk mengisi Ramadan ini, salah satunya adalah selain dengan kegiatan tarawih dan juga majelis ta'lim, maka juga ramai diisi dengan kegiatan tadarus Al-Qur'an. Inilah yang mendasarinya, yakni sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an, muttafaqun alaih. Artinya adalah setiap malam Ramadan Jibril alaihi salam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melakukan cek hafalan Quran beliau atau mengajarkan Al-Quran kepada beliau, sehingga di Ramadan ini menjadi salah satu kegiatan tadarus atau fayudari suhu dalam hadisnya,
yakni ada kalanya malaikat Jibril yang membacanya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyimaknya, atau sebaliknya Nabi yang membacanya, kemudian malaikat Jibril alaihissalam yang menyimak atau menyimaknya, seraya kemudian membenahi atau menyempurnakan bacaan-bacaannya, pelafalan-pelafalannya. Karenanya kegiatan tadarus kalau ditinjau dari hal ini atau dari sejarahnya, maka tadarus bukanlah kegiatan yang dilakukan untuk banyak-banyakan hatam Quran semata, tanpa memperdulikan esensi dalam rangka membenahi dan menyempurnakan bacaan kita. Sebagaimana yang ironi, kadang-kadang di beberapa tempat kita justru lebih fokus kepada banyak-banyakan hatam, sementara esensi dari tadarus itu terlupakan. Padahal ketika kita membaca Al-Quran, maka wajib hukumnya bagi kita membacanya secara bertajwid. Tidak boleh kemudian membacanya keluar atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, di mana ketika kita membacanya keluar dari kaidah-kaidah tajwid atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah tajwid tersebut, maka itu disebut dengan allahan, yakni kekeliruan atau cacat di dalam membacanya. Allahan ini ada kalanya bentuknya kentara, bisa diketahui oleh masyarakat kebanyakan, dan ada kalanya pula bentuknya samar yang hanya bisa dideteksi oleh para pakar-pakar ahli qiraah. Allahan haruslah dihindari sewaktu membaca Al-Quran. Karenanya kegiatan tadarus adalah merupakan kegiatan di mana ada dua orang atau lebih di satu majelis atau di satu forum atau halaqah, forum duduk melingkar, yang kegiatannya satu untuk membaca Al-Quran, kemudian yang lain menyimaknya untuk saling ada upaya membetulkan atau mengkoreksi ketika qiraah atau bacaannya ada yang salah atau kurang tepat. Artinya dalam kegiatan tersebut ada upaya saling memberi dan menerima dalam kaitannya dengan ilmu Al-Quran, minimal dalam bacaannya. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan kumpul bersama dalam rangka tadarus atau semaan ini merupakan tradisi yang bagus dan mulia, karena pendorongnya adalah kegiatan membaca, menyimak, dan meresapi Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga dan kita pelihara, sekaligus mesti kita pelajari dan kita amalkan isi kandungannya. Karenanya kegiatan tadarus Al-Quran adalah kegiatan yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan penduduk langit. Namun asal ketika kegiatan tadarus itu sesuai dengan konsep tadarus itu sendiri, dalam artian saling menjaga agar di dalam kegiatan tadarus atau baca Al-Quran itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membacanya, atau ketika terjadi kesalahan itu maka ada upaya-upaya untuk saling membenahi dan mengingatkan. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang abadi, yang dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tantangan kepada semua penduduk alam semesta dengan sastranya untuk menghadirkan hal yang sama, di mana dengan Al-Quran sastrawannya atau mereka menjadi terkesima dengan keindahannya, sehingga mereka merasa begitu rendah. Orang bijak mereka merujuk kepada hikmahnya. Ulama atau para ilmuwan terkesima dengan rahasia yang dikandungnya. Argumennya mengalahkan semua argumen yang mereka tawarkan. Maka terlihat jelaslah ketidakmampuan mereka, dan itu baru bisa ditangkap atau dipahami kalau Al-Quran ini minimal awalnya dibaca,
dan kemudian dipahami isinya. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tentunya ada tata cara yang menurut ulama terbagi menjadi 4 macam cara kita membaca Al-Qur'an. Pertama, membaca Al-Qur'an secara tahqiq. Yang kedua, membaca Al-Qur'an secara tartil. Yang ketiga, membaca secara tadwir. Dan yang keempat, membaca Al-Quran secara hadr. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, cara membaca secara tahqiq ialah cara membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak setiap huruf dengan secara sempurna, dengan tegas, jelas dan teliti, seperti makharijul hurufnya, sifat-sifatnya, memanjangkan matnya secara sempurna, menegaskan hamzahnya, menyempurnakan harakat serta membaca huruf dengan tartil, pelan-pelan, memperhatikan panjang pendeknya, waqaf dan ibtidaknya, tanpa merampas huruf atau mengurangi hak-haknya sedikit pun. Untuk memenuhi hal-hal itu, maka cara baca metode tahqiq ini kadang tampak memenggal-menggal atau memutus-mutus dalam membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat Al-Quran. Artinya tidak membaca dengan cepat dan banyak mewasalkannya. Kemudian yang kedua, cara baca dengan metode tartil atau cara baca dengan tartil. Maknanya hampir sama dengan tahqiq. Hanya saja tartil ini lebih luas dibanding tahqiq. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa kesempurnaan tartil ialah menebalkan kalimat sekaligus menjelaskan huruf-hurufnya. Perbedaan lain ialah tartil lebih menekankan aspek memahami dan merenungi kandungan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan tahqiq tekanannya adalah lebih pada aspek bacaan. Membaca Al-Quran secara tartil ini amatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayatnya warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah cara baca tadwir. Ialah cara baca Al-Quran dengan memanjangkan mat tidak sampai penuh atau tidak sampai maksimal. Tadwir adalah merupakan cara baca Al-Quran di bawah tartil, namun tetap di atas hadr atau tingkatan yang keempat nanti, yakni yang biasanya seperti mat wajib yang harusnya dipanjangkan sampai 6 harakat untuk maksimal, tapi cara baca tadwir tidak dibaca dengan semaksimal itu. Bisa dibaca dengan 2,5 atau 3 harakat saja, namun tetap harus dengan kekonsistenan dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, cara baca hadr. Hadr ini ialah membaca Al-Quran dengan cepat, ringan dan pendek, namun tetap dengan menegakkan hukum-hukum bacaannya, baik cara mengawali dan mengakhirinya atau waqaf ibtidaknya, serta meluruskan kalimatnya, dalam arti suara mendengung tidak sampai hilang meski cara bacanya terkesan cepat dan ringan, dan ukurannya harus tetap sesuai dengan hukum-hukum bacaan atau tetap sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang diketahui, yang masyhur atau yang dianjurkan oleh para pakar-pakar qiraah. Cara ini lazim dipraktekkan oleh para penghafal Al-Quran pada kegiatan hataman-hataman Quran. 4 tata cara membaca tersebut, meski nama-namanya berbeda, hakikatnya tetap disebut dengan bacaan tartil yang diserukan Al-Quran, karena 4 macam cara baca tersebut memiliki dasar riwayat qiraah yang masyhur. Dari 4 tata cara membaca Al-Quran tersebut,
Tata cara yang ideal untuk dipraktekkan adalah cara yang pertama, yaitu tahqiq, yaitu sesuai dengan anjuran As-Suyuti. Dengan membaca secara tahqiq, maka kita akan terlatih membaca Al-Quran secara pelan, tenang, dan tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Dan cara ini akan membiasakan kita secara baik dan benar dalam melafalkan Al-Quran. Dengan kebiasaan ini, kelak kita akan lebih mudah membaca Al-Quran sekaligus dengan berupaya untuk meningkat meresapi artinya. As-Suyuti mengatakan bahwa tahqiq pasti tartil, sedangkan tartil belum tentu tahqiq untuk ukuran bacaan. Kesimpulannya, baik tadarus maupun semaan Al-Quran memiliki ketentuan-ketentuan. Antara lain, pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih di satu majelis atau forum atau halaqah. Yang kedua, ada yang membaca dan ada yang menyimaknya. Dan yang ketiga, ada upaya membetulkan bacaan yang kurang tepat atau kurang sempurna. Atau dengan kata lain, saling memberi dan menerima masukan. Dalam artian, tidaklah sekedar berlomba banyak-banyakan hatam tanpa esensi ketiga hal tersebut. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.